Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu sifat kehidupan ini adalah segala sesuatu yang kita miliki akan kita tinggalkan. Sabang pahaya gamania. Artinya di sini semua harta materi, kekayaan atau apapun itu akan kita tinggalkan kalau kita sudah meninggalkan kehidupan ini. Kita tidak mungkin bisa membawa seluruh harta kekayaan kita ke kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, di kehidupan ini jangan sampai kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati, kemudian melupakan sesuatu yang lebih penting, yaitu berbuat baik dan berusaha mengurangi kotoran batin. Sebenarnya hanya kebajikanlah yang senantiasa mau menemani kita kemanapun kita pergi, termasuk ke kehidupan selanjutnya. Kebajikan diumpamakan seperti halnya bayangan yang tidak meninggalkan bendanya. Cahaya wa anapayini. Artinya di sini kemanapun kita pergi, mau pergi jauh, mau pergi dekat, kemana saja, kebajikan akan selalu bersama dengan kita, akan selalu menemani kita. Dan kebajikan ini dikatakan juga teman yang baik yang selalu menemani kita sampai ke kehidupan selanjutnya. Sayang katani punyani tang mitang sambarayika. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh diri sendiri adalah teman yang sampai di kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, kebajikan adalah teman yang bisa kita percaya, karena kebajikan akan selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi, bahkan sampai ke kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya, makhluk-makhluk hanya bergantung dengan kebajikan-kebajikan yang pernah diperbuat sebelumnya. Punyani para lokasming patita honti panina. Oleh sebab itu di sini, selama kita masih hidup, maka kita seharusnya bisa menggunakan kesempatan ini untuk senantiasa berbuat baik. Karena kebajikan adalah harta, adalah teman yang bisa kita bawa sampai kehidupan selanjutnya. Lantas, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kebajikan? Apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memperoleh kebajikan-kebajikan itu? Sang Buddha mengatakan ada 3 landasan perbuatan bajik. Tini mani bhikkhave punya kiriya watuni. Wahai para bhikkhu, ada 3 landasan perbuatan bajik. Kata mani tini, apakah yang 3 itu? Dana maya punya kiriya watu. Kebajikan yang bisa dilakukan dengan cara praktik memberi. Sila maya punya kiriya watu. Kebajikan yang bisa diperoleh dengan cara praktik moral, praktik sila. Bhavana maya punya kiriya watu. Kebajikan yang bisa diperoleh dengan cara mengembangkan batin. 3 landasan kebajikan ini yaitu dana, sila, dan bhavana, praktik memberi, menjalankan moral, dan juga mengembangkan batin ini dikatakan sebagai landasan perbuatan-perbuatan bajik. Kalau kita melakukan 3 hal ini, 3 jenis perbuatan ini, maka kita dikatakan akan memperoleh kebajikan-kebajikan itu. Sebenarnya ketika kita praktik 3 perbuatan ini, kita bukan hanya mengumpulkan kebajikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita sendiri, bagi orang lain, maupun orang-orang di sekitar kita. Karena saat kita mempraktikkan 3 hal ini, otomatis kita tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, dan juga tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Jadi dari kebajikan memang seperti ini. Apabila dipraktikkan, itu akan memberikan manfaat
memberikan manfaat bagi yang melaksanakan dan juga orang lain. Makanya ketika kita praktik dana, sila, dan bawana ini, sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh sebab itu di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak, saya ingin mengimbau dan menganjurkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, karena kebajikan-kebajikan inilah yang akan selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Termasuk kebajikan-kebajikan inilah yang merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong sebuah keberhasilan. Pube kata punyata atau telah melakukan banyak kebajikan di masa lampau, itulah salah satu faktor untuk memperoleh kemajuan dan kesejahteraan. Kalau kita melakukan kebajikan-kebajikan, maka kita akan mempermudah kehidupan kita di kehidupan selanjutnya. Apalagi di kehidupan selanjutnya itu akan sepenuhnya bergantung pada kebajikan yang pernah kita perbuat sendiri. Tidak mungkin kita menggantungkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan orang lain, karena kita sendirilah adalah pewaris dari karma kita sendiri. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita petik nantinya. Jadi di sini, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih memiliki kesempatan, marilah kita senantiasa melakukan kebajikan agar kehidupan kita menjadi lebih bermakna dan juga bermanfaat. Dan sebenarnya kita juga seharusnya memunculkan kesukaan, menyukai untuk berbuat baik, supaya kita mau terus senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan itu. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk berbuat baik, maka kebaikan itu akan menjadi karakter kita. Kita akan punya habit yang baik untuk berbuat baik. Dikatakan oleh Sang Buddha, punyance puriso kaira nang punang tamhi candang kairata suko punyas seucayo. Di sini perbuatan-perbuatan bajik seharusnya dilakukan secara berulang-ulang. Seharusnya kita juga menyukai kebajikan itu, karena menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan itu adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Kalau kita senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, sesungguhnya kita bukan hanya mempermudah kehidupan kita, tetapi juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Termasuk di kehidupan saat ini juga kita bisa bahagia. Ketika kita berbuat bajik, artinya kita melakukan sesuatu yang baik. Karena kita menyadari bahwa kita menggunakan hidup kita untuk kebaikan, maka akan muncul sebuah kebahagiaan. Apalagi nanti setelah kita mendapatkan buah dari kebajikan ini, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Maka orang yang mempraktikkan kebajikan ini akan memperoleh kebahagiaan di sini dan juga di kehidupan selanjutnya. Dan kebajikan-kebajikan inilah yang akan menentukan kemana kita akan pergi dan seperti apa kita akan menjadi. Oleh sebab itu, saya ingin menganjurkan lagi supaya kita tetap senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan itu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat sehingga menggugah hati Bapak Ibu saudara sekalian untuk menggunakan hidup ini untuk berbuat kebajikan.